Pertemuan tersebut bergabung melalui sambungan telepon dari New York, Amerika Serikat, dan juga di studio ada pengamat politik Ray Rangkuti. Saya akan menyapa dulu Bang Fadlizon. Selamat pagi, Bang Fadli. Ya, selamat petang di Indonesia. Selamat malam. Ya, Bang Fadli. Apa kabar, Mas Wahyu? Alhamdulillah baik. Ada Bang Ray Rangkuti juga di studio. Bang Fadli, langsung saja. Oh ya. Saya ingin konfirmasi atau bertanya ke Anda. Jadi keperluannya apa sebenarnya kemarin ikut datang atau menghadiri kampanye Donald Trump? Jadi begini, perlu dicatat dulu, itu bukan kampanye, itu adalah konferensi pers ya. Sekali lagi, itu adalah konferensi pers dan bukan kampanye. Nah, kami kan di sini ada rombongan untuk mengikuti konferensi para ketua parlemen sedunia di markas besar PBB selama 4 hari. Nah, kemudian kemarin itu selesai dan kemudian bertemu dengan Donald Trump. Seluruh ketua parlemen dunia itu hadir dan kami juga melakukan pertemuan-pertemuan bilateral. Ini juga bagian dari amanat Undang-Undang MD3 bahwa parlemen kita sekarang DPR itu mempunyai tugas juga untuk mendukung peran diplomasi juga di situ. Di samping peran representasi sebagai satu peran tambahan. Di samping yang 3 itu masalah legislasi, budgeting maupun pengawasan ya. Jadi ada soal diplomasi. Jadi, nah, kalau Donald Trump ini, Donald Trump ini adalah orang yang punya investasi di Indonesia, di Bali dan di Jawa Barat. Kebetulan di dapil saya juga kemungkinan di Jawa Barat itu di Bogor, ya, di Kecamatan Cigombong tempatnya gitu loh. Nah, jadi ya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja namanya ya. Political networking itu namanya. Oke, Bang Fadli. Political networking. Yeah. Kami disiapkan makan siang. Kemudian bicara selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu diajak turun ke bawah. Kebetulan di lantainya itu ada konferensi pers. Dia bilang lihat. Jadi konferensi pers ya kami lihat. Ya, konferensi pers, tapi permasalahannya ini konferensi pers yang digelar dalam suasana kampanye gitu, bakal calon presiden ini. Apa sebenarnya yang dibicarakan? Belum kampanye, Anda salah. Itu bukan kampanye. Dia belum menjadi calon, bakal calon juga belum. Ya kan, belum ada konvensi Partai Republik gitu. Dia ini adalah seorang pengusaha yang sedang masih berjuang mau menjadi bakal calon gitu. Jadi jangan salah-salah itu mengutip. Oke, jadi kalau dikaitkan pertemuan tersebut dengan tugas dan wewenang DPR apa, Bang Fadli? Ya tugasnya kita silaturahmi politik, di mana salahnya? Kita ini harus bergaul dong dengan politisi-politisi lain juga, bukan hanya dan tidak ada kerugian, malah kita beruntung punya orang yang masih mau investasi di Indonesia di saat ekonomi seperti sekarang. Nah, Donald Trump sebagai pengusaha itu berinvestasi di Indonesia di dalam situasi ekonomi sekarang, yaitu berarti kawan bagi Indonesia. Baik. Bagaimana halnya dulu ada sentimen Obama juga kawan bagi Indonesia ketika karena pernah tinggal dulu di Indonesia. Baik. Jadi ini silaturahmi politik, Bang Ray. Apa pendapat Anda? Ya, harus dilihat dalam 3 konteks ya. Konteks pertama yang disebut dengan silaturahmi politik atau diplomasi politik lah. Yang kedua adalah kehadiran yang beberapa pimpinan DPR di tengah konferensi pers yang dilakukan oleh Donald Trump. Dan yang ketiga adalah soal pengakuan salah satu dari pimpinan DPR yang menyebut bahwa rakyat Indonesia senang dengan Amerika dan sebagainya. Bahkan yang dimaksud mungkin adalah senang dengan Donald Trump sendiri sebagai pribadi gitu. Jadi ini 2-3 hal yang muncul dalam satu momen. Momen betul bahwa momennya adalah momen silaturahmi, tapi tiba-tiba juga ada terlibat di dalam konferensi pers yang dilakukan oleh yang bersangkutan, dan lebih dari itu juga ada semacam pengakuan bahwa rakyat Indonesia menyukai pribadi, senang dengan pribadi, yang kita bisa tafsirkan dalam berbagai bentuk ya. Apa yang salah dengan pernyataan tersebut? Pertama, silaturahminya mungkin tidak ada masalah. Tentu nanti akan kita tidak masalah. Tentu nanti akan kita cek juga. Ini artinya ada model lain yang bisa mengecek apakah perjalanan itu misalnya sudah terdaftar di DPR dan sebagainya, budgetnya berapa dan sebagainya, itu hal lain gitu. Apakah itu juga termasuk dalam agenda perjalanan ya, itu maksud saya itu kita hal lain dulu ya. Karena kita yang mau soroti ini adalah soal bagaimana pimpinan DPR kita berada di tengah konferensi pers yang dilakukan oleh salah satu kandidat calon presiden Amerika. Nah, jadi konferensi pers itu harus dilihat sebagai rangkaian dari kegiatan politik yang tengah berlangsung di Amerika. Di dalam kode etik dimanapun menurut saya ya, antar bangsa begitu ya,
sebetulnya pada dasarnya tidak boleh ada campur tangan yang bisa dilakukan oleh negara lain terhadap proses politik yang ya, walaupun ini belum kampanye, konvensi harus juga belum dilihat digelar. bahwa ini rangkaian. Itu yang saya sebut tadi, bahwa ini adalah rangkaian ya menuju ke arah itu. Nah, ini soal timingnya saja. Nah, apalagi kalau disebut bahwa kami, kalau misalnya Bung Fadli mengatakan itu belum kampanye gitu. Ya pertanyaannya ngapain juga Bung Fadli harus ada di situ? Kan kira-kira gitu pertanyaan kita dan sebagainya gitu. Nah, jadi tapi secara umumnya adalah bahwa ini adalah rangkaian dari pelaksanaan itu kan dan sebagainya gitu. Baik, Bang Fadli silakan. Tahan sebentar. Silakan Bang Fadli. Ya, jadi begini, tadi kan saya sudah jelaskan ya bahwa kita itu makan siang di situ. Kita juga tidak tahu ada konferensi pers, tapi diajak oleh Donald Trump, tidak ada sedikit pun rencana. Kemudian memang gedung itu juga sudah terblokir karena penuh sekali dengan orang. Ya kita ya nunggulah sampai itu selesai. Kemudian Donald Trump secara spontan memperkenalkan ketua DPR. Nah itu juga ya saya kira tidak ada yang salah di situ. Kalau ditanya apakah do they like me in Indonesia, gitu dijawab oleh ketua DPR, ya they like gitu kan. Itu biasa-biasa saja gitu ya. Memang Donald Trump ini kan juga punya show, punya apa di itu ya, Apprentice dan sebagainya, biasa aja. Jadi saya kira tidak perlu dibesar-besarkan lah. Kita ini perlu bergaul secara internasional dan jangan jadi kuper gitu ya. Jadi kurang pergaulan. Gitu. Ya, Bang Fadli, tetapi boleh ini. Bang Fadli, tetapi permasalahannya juga ini menjadi polemik begitu sekarang di Jakarta, termasuk juga dari Senayan begitu sejumlah anggota DPR mempermasalahkan untuk mempertanyakan hal ini terkait yang kemarin terjadi salah itu. Paham, informasinya salah paham seperti angle-nya sekarang ini seolah-olah kampanye. Itu bukan kampanye, itu konferensi pers. Dan juga kami itu turun dalam rangka itu turun setelah makan siang, turun ya itu ada anggota bukan hanya pimpinan DPR, ada juga ketua Komisi 3 Pak Aziz Samsudin, ada ketua BWRT karena itu kan delegasi ya, kemudian ada lagi Pak Michael Watimena dari Partai Demokrat. Kita semua habis bertemu ngobrol-ngobrol, tanda tangan ya, foto-foto, kemudian dia turun diajak melihat konferensi pers itu. Iya, pertama begini, apakah saudara Bung Fadlizon mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh Donald Trump itu dari rangkaian sebuah kegiatan politik di Amerika, entah kita mau menyebutkan itu belum kampanye dan sebagainya, tapi itu rangkaian kegiatan politik yang resmi di Amerika ya. Jadi sekalipun misalnya beliau mengatakan kita ikut terlibat di sana sebagai ketua DPR dan wakil ketua DPR, Bung Fadli sepertinya mengerti bahwa dia tidak punya tempat di situ. Dengan dia harus berbicara dengan halus bahwa saya tidak mungkin bisa hadir di tempat itu. Kalaupun dia misalnya terhambat pulang karena semua gedung ditutup, dia harus mencari tempat yang paling aman di mana dia tidak terlibat, seolah-olah tidak terlibat di dalam kegiatan itu gitu. Dan itu jangan dia mengatakan nggak bisa dan sebagainya dan seterusnya itu nggak bisa Anda mengatakan itu karena bagaimanapun keberadaan Anda di situ sekarang telah menimbulkan polemik panjang, apalagi dilakukan dengan cara yang seperti sekarang ya, seolah-olah ada pernyataan ya dari kita bahwa kita mendukung seolah-olah ya. Ini kan sekali lagi kalau tadi Bang Rey setuju dengan ini silaturahmi politik ya sah-sah saja, tapi permasalahan sudah ada di gedung kan, sudah Bang Fadli silakan. Sudah ada pada tempat tersendiri kan, beliau udah mengatakan kami sudah ada di tempat tersendiri. Nah, ya kan kemudian turun ke bawah, tiba-tiba ada konferensi pers. Itu coba dijelaskan oleh Bang Fadli, silakan. Ya, begini loh. Anda ini gimana sih? Itu dari lantai 26 mau turun ke lobi, orang sudah penuh, ada konferensi pers di situ. Kemudian kita lihat di situ, diminta untuk lihat sebagai bentuk sopan santun orang timur. Biasa saja, nggak ada kita dukung-mendukung. Dan bagaimana mau mendukung, kita juga bisa mendukung kok. Kita ini tidak punya suara, gitu ya. Jadi saya kira itu jangan dibesar-besarkan, biasa-biasa saja gitu. Saya kira harus kita itu sebagai warga di era globalisasi ini bergaul secara internasional pada pihak manapun. Networking itu menjadi sangat penting. Kita nggak peduli siapapun yang terpilih gitu ya dalam pemilihan presiden Amerika. Tapi kalau yang terpilih itu adalah orang yang berkawan dengan Indonesia kan jauh lebih bagus. Bagaimana sentimen waktu itu kepada Obama. Begitu juga kalau misalnya Trump satu hari, kalau saya pribadi ya bagus-bagus aja dia berinvestasi sekarang saja sebagai pengusaha gitu. Baik, kita tahan sebentar Bang Fadil, kita harus sudah. Bang Rey juga termasuk pertanyaan adalah sekarang kalau silaturahmi politiknya tidak ada masalah, tetapi ini momentumnya mungkin tidak tepat, termasuk apakah ini melanggar kode etik DPR atau tidak. Nanti kita akan bahas selanjutnya usai jeda berikut ini, kami akan kembali. Kembali ke Bang Fadli sekali lagi.
Ini memang kalau boleh dikatakan memang belum masuk tahap kampanye, tetapi tadi ditegaskan lagi oleh Bang Rey, ini sudah masuk rangkaian politik untuk proses nanti ada pemilihan presiden di Amerika Serikat. Dan juga pimpinan DPR ini membawa institusi permasalahan ini. Dan juga kalau kita lihat gambarnya juga Anda diberikan posisi yang cukup baik, ada di depan bersama Pak Setia Novanto, persis di belakang Donald Trump. Bagaimana Bang Fadli? Ya, jadi gini ya, ini bicara jadi hal yang remeh-temeh nih ya. Jadi turun dari lantai 26, ada lift, kemudian itu langsung ada tempat konferensi pers. Kemudian kita dipersilakan untuk melihat di situ, udah ramai dengan wartawan, gitu ya. Kemudian ya kita dengarkan saja itu bagaimana tertibnya tanya jawab dengan wartawan di situ, ditanya visinya dan sebagainya, ya kita dengarkan sampai selesai. Kemudian juga tiba-tiba melakukan tindakan spontanitas memperkenalkan, ya saya kira bagus-bagus saja bagi Indonesia, ya hitung-hitung promosi Indonesia gitu ya. Tidak ada yang dirugikan dari kepentingan Indonesia di situ. Kami juga tidak berencana sama sekali untuk ikut, apalagi nimbrung, apalagi mendukung, nggak ada kapasitasnya. Itu adalah bagi warga Amerika gitu. Kita nggak bisa mengendorse juga. Dan dia juga sebagai bakal calon, ya baru bakal calon, dia pun belum menjadi dianggap sebagai orang dari Partai Republik gitu ya. Jadi dia itu adalah pengusaha yang sedang mencari dukungan dari partai politik, meskipun ya pollingnya itu tertinggi sekarang, 30%, meninggalkan yang lain-lainnya jauh sekali gitu loh. Oke, tidak ada yang diragukan. Ini hal remeh-temeh begitu saja, tidak usah dipermasalahkan, tidak usah diperpanjang Bang Rey, menurut Anda? Itu kan bagi Pak Lizon hal remeh-temeh, tapi kan bagi kita sebagai bangsa bukan hal remeh-temeh kan. Jadi saya lihat malam ini Bung Fadli itu semacam kehilangan logika, kehilangan kecerdasannya sebagai ketua DPR kan. Pertama kan memang kalau kita lihat settingnya itu ya, Donald Trump itu kan datang belakangan, posisi ketua DPR dan wakil MPR sudah diberi posisi di depan terlebih dahulu. Jadi sebetulnya pertanyaannya, benarkah mereka terjebak di dalam kerumunan itu, atau sebetulnya memang sudah disediakan tempat sedemikian rupa untuk mereka terlibat di dalam sebuah kampanye atau konferensi pers itu gitu. Nah itu mungkin kita butuh kesaksian yang lain gitu ya, yang tidak hanya datang dari saudara Fadlizon saja gitu. Nah yang kedua, kalau Pak Lizon merasa bahwa mengkampanyekan Indonesia itu dengan berdiri di belakang Donald Trump misalnya begitu, itu menurut saya meremehkan kita lah, itu tambah meremehkan kita sebagai sebuah bangsa. Gitu. Mana kita mau seolah-olah berada di belakang Amerika dan karena ikut nebeng ya di konferensi persnya Donald Trump dan Indonesia akan dikenal oleh masyarakat internasional, itu menghina sekali kita ya sebagai warga negara. Terus terang itu menurut saya agak tidak bisa diterima oleh kita gitu ya. Nah oleh karena itulah menurut saya terlalu membesar-besarkan ya. Oleh karena itulah Bung Fadli, apa boleh saya berbicara dulu? Sebentar Bang Fadli, sebentar saja, sedikit saja. Oleh karena itu menurut saya supaya clear ini semua memang harus dibawa ke Majelis Kehormatan DPR ya. MKD harus bergerak secepatnya, entah ada laporan atau tidak ada laporan untuk mengklarifikasi ini gitu ya. Karena pertama, apa benar dua pimpinan ini terjebak ya? Apa benar mereka istilahnya itu ya dengan tidak sengaja berada di lokasi gitu? Apa benar bahwa dengan berada mereka di belakang Donald Trump bahwa Indonesia dipopulerkan, dipublikasikan dan sebagainya. Bahkan message yang sampai adalah ini bentuk dukungan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, saya akan bacakan misalnya beberapa ketentuan dalam kode etik yang menyebut kita bisa bahwa tampilkan juga. Yang bisa mengatakan ya misalnya begini. Anggota DPR ya dan sebagainya itu harus menghormati ya dirinya sebagai anggota DPR, bangsa sebagai sebuah bangsa dengan mentaati ya kode etik yang berlaku di antara mereka dan seterusnya itu gitu. Jadi kode etik ini juga sebetulnya menjelaskan kepada mereka bahwa anggota DPR itu sebagai bukan hanya anggota DPR saja, apalagi ketua kan, anggota DPR saja sebagai anggota DPR ya diwajibkan kepada mereka untuk ya menjaga kehormatan diri mereka sebagai anggota DPR. Penjelasan saudara Fadlizon tadi yang mengatakan bahwa dengan dia berdiri di belakang Donald Trump itu seolah-olah menghormati Indonesia. Jadi itu menurut saya terkesan ya seolah-olah meremehkan rakyat Indonesia. Jadi MKD harus bergerak. Iya, MKD harus bergerak. Sebagai intelektual ini tidak bisa menangkap ya Saudara Rey. Jadi begini,
Yang saya katakan adalah dari jalan cerita itu sudah cukup jelas, ya, sudah cukup jelas bahwa kita bertemu dengan Donald Trump, ya, kemudian kita turun ada konferensi pers, ya, diajak untuk melihat konferensi pers. Oke. Nah, kemudian diperkenalkan ketua DPR di situ. Nah, itu yang saya bilang ya hitung-hitung gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian kita mau mencari kehormatan dengan seperti itu. Ya, jadi saya kira saudara Rey ini harus mengerti duduk soalnya. Seperti itu biasa-biasa saja. Oke. Kita datang ke sana itu untuk bertemu, bukan untuk ikut konferensi pers. Baik. Tapi kemudian diajak untuk melihat konferensi pers. Dan itu sekali lagi bukan kampanye. Belum ada kampanye di Amerika. Gitu. Ya, jadi tidak ada belum perbincangan. ada lambang-lambang partai, belum ada calon dan sebagainya. Jadi tidak ada perbincangan lain, termasuk mungkin ada perbincangan yang bersifat pribadi atau kepentingan yang lain, Bang Fadli? Oh, perbincangannya tentang Indonesia, bagaimana investasinya di Indonesia. Ada 2 investasi dan dia sangat bagus sekali pandangannya terhadap Indonesia. Sebetulnya dia kan ingin masih bisa berinvestasi lebih banyak lagi di Indonesia. Oke, baik. Dan itu kita sangat sambut baik gitu. Ya, ya. Bang Fadli, nanti dengan Pak Setia Novanto maupun atau anggota Dewan yang saat ini masih berada di Amerika, apakah juga akan mendatangi bakal calon presiden yang lain, termasuk dari Partai Demokrat mungkin, atau bagaimana? Kita ini mau ketemu siapa saja boleh kok. Artinya dengan senang hati, itu namanya networking gitu loh. Ya kan? Jadi jangan kemudian ini networking, mau ketemu siapa aja boleh, selagi untuk kepentingan nasional kita. Gitu. Ada rencana lain bertemu dengan bakal calon presiden yang lain? Belum ada, tapi kalau ada lebih bagus. Kita akan ketemu dengan ketua Kongres Amerika, ya. Kemudian akan ketemu dengan kelompok diaspora dan sebagainya. Oke. Iya, tentu saja ketemu dengan siapapun tentu saja boleh kan. Jika itu demi kepentingan Indonesia boleh. Yang jadi masalah kita kan kok tiba-tiba Anda berada di dalam sebuah acara politik yang dilaksanakan oleh salah satu calon presiden Amerika dalam kerangka kegiatan itu. Itu yang jadi persoalan kita kan. Ya, persoalan ini mungkin nanti bisa dituntaskan. MKD harus bergerak begitu. Reaktif atau harus tunggu laporan dulu? Tidak perlu dia Bang Rey mau itu saya kira masukkan laporan. Bisa jadi kita mungkin akan datang ke MKD untuk melaporkan kasus ini gitu ya, supaya ditindaklanjuti oleh MKD. Karena ini konteksnya menurut saya adalah soal kehormatan kita sebagai sebuah bangsa. Khususnya ada kehormatan apa? Kita merasa tidak dilecehkan dan kehadiran mereka berada di belakang itu gitu. Karena ada. Coba dong, apa ucapannya Donald Trump itu tidak melecehkan Indonesia? Ya. Sama sekali tidak melecehkan Indonesia. Makanya yang dia malah memuji-muji Indonesia. Makanya adalah yang paling tepat itu MKD bersidang. Anda ngerti bahasa Inggris? Supaya Coba Anda persepsi Anda itu benar apa tidak, persepsi publik ini benar apa tidak kan, disitulah ininya mekanismenya. Bang Fadli, kalau ini nanti dituntaskan oleh MKD bagaimana Bang Fadli? Mahkamah Dewan Kehormatan nggak perlu, ini, saya kira nggak perlu, nggak ada urusannya itu dengan ini MKD. Anda kan Metro TV kan memang selalu angle-nya jelek saja kepada DPR. Kita mencoba berimbang karena ini juga ada Bang Fadli kita hadirkan di sini. Iya justru itu, tapi nggak pernah ada berita yang juga bagus kan? Oke, jadi tidak perlu MKD bergerak gitu ya? Walaupun ada. Nggak perlu, tidak perlu. Walaupun ada suara-suara. Kita kan tahu Metro TV ini kan memang angle-nya seperti itu. Oke. Ya, sekarang baik, terima kasih. Oke, baik. Bang Fadli? Halo? Ya. Oke, iya. Baik. Walaupun nanti masih ada suara-suara di DPR, kami juga bisa mutarkan ini ada kutipan dari pernyataan sejumlah anggota Dewan terkait apa yang terjadi kemarin di New York, Amerika Serikat. Kita saksikan bersama-sama. Waduh, itu menghina parlemen ya, menghina parlemen, menghina Indonesia, dan dia kan bukan siapa-siapa yang berhak mewakili negara untuk mengambil keputusan terhadap negara lain, mengatakan akan melakukan hal-hal besar buat Amerika. Itu bukan kapasitas dia, itu kapasitas presiden, kapasitas kepala pemerintahan, dia bukan. Gitu loh. Untuk melakukan kerjasama antar negara dalam hal-hal yang bersifat pembangunan dan sebagainya bukan kapasitas dia. Ya, Bang Fadli, mungkin Anda juga bisa mendengar tadi ada kutipan dari Adiana Pitupulu dari anggota fraksi
PDI Perjuangan yang mengatakan kalau membicarakan soal kerjasama antar negara itu tugasnya eksekutif, bukan... Ya itu kan karena siapa yang kerjasama antar negara, siapa itu kan gagal paham namanya. Nggak ada yang melakukan kerjasama antar negara, gitu ya. Jadi saya kira saudara Adian ini juga harus ngerti dulu duduk soalnya baru berkomentar. Dia kan nggak ngerti duduk soalnya dan selalu gagal paham gitu dalam menilai situasi. Nah, harusnya dikumpulkan dulu apa sih duduk soalnya, baru tidak ada yang kerjasama antar negara, siapa? Gitu. Oke, terkait ini ada suara-suara miring dari DPR yang mempertanyakan agenda kemarin, bagaimana Bang Fadli? Termasuk ada rencana juga yang akan melaporkannya ke MKD. Silakan, Metro TV kan selalu bikin miring kepada DPR, karena ini berbeda pandangan politiknya. Oke, baik. Ya? Oke, Bang Rey. Iya, saya nggak mengerti mengapa Bung Fadli seolah-olah pertama ya menganggap ini masalah remeh-temeh. Faktanya di Indonesia orang heboh. Bukan yang ya remeh-temeh itu adalah... Kedua adalah Bung Fadli, kalau Bung Fadli punya tafsiran tersendiri, publik punya tafsiran sendiri, kan jalur yang paling mungkin menyelesaikan tafsiran ini adalah di MKD. Ya. Kenapa Bung Fadli seolah-olah ingin menghindari ya MKD ini ditempuh gitu. Oleh karena itu justru menurut saya supaya mungkin jadi tafsirnya Bung Fadli itu yang tepat menurut legislatif itu bisa jadi. Oleh karena itu ya harus didorong MKD segera memanggil Bung Fadli dan juga ketua DPR untuk meminta apa sih sebenarnya yang menjadi landasan dasar dan pikiran mereka sehingga Tapi harus ada laporan kalau MKD biasa bergerak. Itu terserah MKD apakah mereka harus menerima laporan dulu atau mereka langsung saja meminta semacam penjelasan begitu ya, meskipun tidak didasarkan laporan orang per orang dan sebagainya gitu ya, karena ini sudah menjadi kehebohan tersendiri di negara kita, sekalipun Bung Fadli menganggap bahwa masalah ini adalah masalah remeh-temeh gitu ya. Memang mungkin Bung Fadli menganggap ini remeh-temeh, tapi tidak bagi kita sebagai sebuah bangsa. Walaupun konteksnya kalau tadi dilihat dari pertemuan yang tadi sudah dijabarkan oleh Bang Fadli ini tidak ada masalah, tidak ada hubungan yang... Kita sudah menjelaskan tadi kan, silaturahmi dengan siapapun, ya itu konteksnya silaturahmi. Itu tidak ada yang mempersoalkan. Yang kalaupun saya persoalkan nanti misalnya, dan ini sudah transparan, apakah kunjungan ini sudah bahkan dipublikasi, dilihat oleh media. Dananya ada dan sebagainya. Paling itu nanti pertanyaan kita kan. Tapi Anda bertemu dengan siapapun, tidak pernah kita mau cegah gitu. Yang kita persoalkan itu adalah mengapa tiba-tiba berada di dalam situasi di mana Donald Trump lagi melakukan konferensi pers demi kepentingan dia mencalonkan diri sebagai calon presiden. Nah, Bung Fadli kan mengatakan kami terjebak saja, tapi itu kan versi Bung Fadli. Cuma kan kalau kita lihat dari gambar, masa orang terjebak kok duluan berada di tempat yang mau ditunggu aja belum datang. Baik, kita nantikan saja apakah nanti MKD akan bergerak dengan sendirinya atau memang masih butuh laporan. Yang saya anggap remeh. Singkat saja Bang Fadli, singkat saja, waktu kita habis. Ya, jadi kita bertemu itu melakukan networking dengan siapa saja. Ya, selama itu untuk kepentingan nasional, saya kira itu adalah hak siapa saja. Kalau itu sudah selesai kita. Saya kira itu yang menjadi dasarnya. Kemudian, selama itu juga tidak mengganggu hubungan antar negara, malah memperkuat, ya semakin bagus. Apalagi orang ini, Donald Trump ini adalah orang yang berinvestasi di Indonesia. Nggak bisa kita harus hormati, harus hargai. Nggak bisa dijadikan dasar. Kalau dia nanti satu saat jadi calon presiden, ya bagus-bagus saja. Kalau saya pribadi tidak ada masalah. Baik, terima kasih. Bersahabat dengan Indonesia. Terima kasih Bang Fadlizon atas waktunya melalui sambungan telepon dari New York Amerika Serikat. Kita nantikan saja Bang Rey, apakah nanti memang akan ada tindakan dari MKD untuk memperjelas duduk perkaranya soal ini. Terima kasih sekali lagi. Baik.